Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz menyikapi jika ada salah satu keluarga kami yang masih percaya dengan makhluk-makhluk yang melindungi kita dari orang-orang jahat, dan katanya makhluk-makhluk itu akan turun-temurun ke anak cucunya? Apa yang harus saya dan keluarga saya lakukan? Memang ini kepercayaan di masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang lain, negeri yang lain, dan sudah mendarah daging pada sebagian masyarakat, ya, tidak semuanya. Yakni mereka dilindungi oleh makhluk-makhluk. Ini adalah sisa-sisa peninggalan ajaran animisme. Yani karena mereka tidak bersandar kepada Rabbul Alamin, maka jelas bahwa kalau mereka Muslim, maka mereka belum mempelajari dan mengetahui tauhid. Antum belikan kitab, buku tauhid yang ringan, yang kecil, banyak sekali yang telah diterjemahkan. Berikan, ajarkan, sampaikan bahwa yang menolong dan kita minta tolong adalah kepada Allah, sesuai yang kita baca setiap hari dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zaman sekarang ada mukjizat? Ada enggak? Enggak ada. Mukjizat Allah tabaraka wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Lalu bagaimana membedakan apakah hal tersebut mukjizat atau sihir? Mudah membedakannya. Mukjizat dari Allah, sihir dari syaitan, dan ia dipelajari. Mukjizat dipelajari enggak? Enggak ada yang belajar mukjizat para nabi dan rasul, enggak ada. Sihir dipelajari, banyak klinik-kliniknya, banyak prakteknya, bahkan ada rumah sihir, sekolah sihir. Yang paling kecil hipnotis apa ya, itu anak-anak sihir banyak ya. Mukjizat para nabi, karamah kepada wali Allah. Ciri-cirinya wali Allah adalah orang yang berjalan takwa, berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Bukan wali syaitan. Penyihir itu termasuk, penyihir adalah wali syaitan. Penyihir, dukun, peramal, dan seterusnya, itu wali syaitan, menyimpang dari jalan Allah. Bagaimana manusia bisa membedakannya? Bisa, asal antum belajar. Ini kita sedang membedakan antara sihir dengan mukjizat yang tadi saya bacakan. Kemana antum? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan sihir yang dikirim oleh orang lain kepada kita? Jika kita tahu itu sihir, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta kepada Allah. Tadi Nabi mengatakan ketika beliau disihir bahwa Allah telah menyembuhkan aku. Yang menyembuhkan Allah.
Minta kepada Allah kalau kita tahu itu sihir. Baca itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan surat yang lain, surat Al-Baqarah, ayat kursi dan seterusnya. Antum sendiri baca. Kita memperkuat tauhid. Kalau sihir itu memang ada dan dia bisa membekas, bisa membunuh orang, bisa melukai orang dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa merubah sesuatu, satu zat kepada zat yang lain, nggak bisa. Manusia tidak bisa dirubah jadi kodai. Itu di film, film sihir kan, ya kan? Nggak bisa. Itu Allah, itu semua bohong, disulap. Maka sulap-sulap itu kan anak-anak sihir. Karena asal arti sihir itu tersembunyi. Setiap yang tersembunyi itu sihir. Maka itu akhir malam dinamakan sahar. Sahur di akhir malam. Akhir malam ya, dinamakan sahar. Karena perbuatan saat itu tidak tampak dengan jelas, gelap. Maka makan di akhir malam dikatakan sahur. Maka setiap yang tersembunyi itu sihir. Setiap yang dapat mempengaruhi seseorang, maka itu kefasihan. Kefasihan dikatakan itu bisa menyihir orang, tergantung dia untuk apa dia kan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang mengkhitbah, meminang. Kan peminang itu yang pada zaman Nabi umumnya yang khutbah nikah. Peminang itu dia minang. Ini dia hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qadima rajulani min al-mashriqi fa khataba. Kata Ibnu Umar, datang dua orang dari Masyrik, dari timur, lalu keduanya berkhutbah. Ini dia khutbah nikah atau khitbah minang. Fa'ajiban nasu li bayanihima. Maka manusia merasa takjub, kagum dengan bayan, penjelasan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani lasihran. Inna minal bayani lasihran. Sesungguhnya sebagian min, huruf min isi min litab'id, min yang menunjukkan sebagian. Sesungguhnya sebagian dari bayan, penjelasan itu adalah sihir. Nabi namakan sihir. Berarti sihir beragam, hukumnya pun beragam. Ada yang sampai tingkat syirik dan kufur apabila ia dengan bantuan syaitan. Ada yang di bawahnya tidak sampai kufur dan syirik tapi dosa besar. Ada yang boleh. Ini dia. Tapi tujuannya untuk apa? Kalau kefasihan itu digunakan untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan, bagus. Tapi kalau kepandaian kefasihan itu digunakan untuk membantah yang benar dan menaikkan, meninggikan kebatilan, maka dia salah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bayan itu ada dua. Bayan yang tidak dapat tidak, setiap orang bisa menjelaskannya. Saya katakan saya lagi sakit, nah itu kan bayan. Saya lapar, saya haus, itu bayan. Ada bayan yang kedua, itu kefasihan. Pembicaraan yang
dapat menarik dan menyihir orang. Itu yang dikatakan sihir bayan. Ini dia hadisnya. Dan ini hukumnya tergantung untuk apa ia digunakan. Maka dari hadis ini dan hadis yang lain dan ayat Al-Quran, kita mengetahui bahwa sihir itu anwa, bermacam-macam. Sihir itu hukumnya bermacam-macam. Maka hukuman bagi penyihir juga beragam. Hukum asal bagi penyihir hukuman mati apabila dia penyihir yang menggunakan bantuan syaitan. Dalam hukum Islam dihukum mati, dan ada pembicaraan tersendiri.